CB ini sih ya, kalau menurut gua sih ya minusnya mungkin CC ya. CC itu 150 untuk biasa, mau tenaga juga ya segitu gitu kan. Cuman kalau dipakai mesin Tiger sih gila sih, bakalan ngangkat banget. Soalnya ini kan buminya juga kayaknya lebih berat dari Street Fire ya, sedangkan mesin ini mesin sama dengan Street Fire mungkin ya itu sih ya, dirasain sih belum terlalu terasa ya, karena ya kita cuma pakai sehari-hari buat kerja aja sih. Di Jakarta, nah di sini misalnya pakai motor itu ya, rute panjang itu ya ergonomis, nggak pegel sama sekali ya. Nggak tahu ya kalau buat postur lain, kalau buat gua postur 181 berat 100 kiloan tuh ya enak. Pernah nyoba waktu itu sehari nge-trip kurang lebih 100 lebih kilo lah ya, dengan macet ya, macet dan lain-lain itu badan itu nggak pegel sih, cuman ya di pantat aja agak panas gitu. Karena langsung kita upgrade jok pakai Arta Urban Seat, Urban Seat tapi kita bikin, nggak beli. Jadi lebih murah jauh sih harga. Jadi kelebihannya jelas ya, ekonomis, dan namanya suatu kendaraan kan nggak ada yang oke semua dan bisa mengakomodir semua gitu. Kayak motor ini tuh menurut gue nggak bisa mengakomodir orang yang tingginya kurang dari 170, karena bakalan kesulitan ketika motor ini harus berhenti macet ya, harus macam ya kakinya itu kesulitan mungkin ketika harus turun sebagian, entah itu kakinya yang kiri turun, yang kanan ya, artinya jadi nggak satset gitu. Atau gua aja yang 180 ini sebenarnya masih nggak napak full gitu, masih agak jingke ya. Itu mungkin segmented juga ya, bukan segmented dalam arti yang cuma dibatasi oleh tinggi. Jadi yang naik motor ini pun ya maaf gitu ya, memang tingginya harus lebih dari 170. Kalau enggak ya Anda akan kesulitan sendiri. Terus yang kedua apa ya, mungkin sih nggak tahu ini plus atau minus ya, remnya ini kayaknya kurang greget gitu ya. Itu udah ganti kampas rem kemarin lepas, tapi ternyata kayaknya masih sama aja gitu, masih nggak terlalu ngangkat buat pengeremannya. Dan kalau saya lihat di grup-grup Facebooknya itu ya, itu rem belakang katanya itu agak kurang ya, harus ganti disc brake lah nanti deh, selama masih kalau kita injak masih ada pengurangan percepatan ya, berarti masih berfungsi. Kita juga mau pakai keluar negeri, keluar kota yang jauh banget juga kan, nggak begitu. So far kita masih ya jarak-jarak dekat masih oke, karena kan nggak bisa dipakai kenceng juga nih motor. Nah ini kita kekurangan selanjutnya gitu. Motor ini tuh nggak bisa kenceng ya, itu pernah nyoba ya,
gua tarik napas panjang nih juga nggak nggak angkat gitu. Kecepatannya tuh bisa ya, 100 tuh kerja cepat sampai 101, jadi ini 100 itu karena motor ini tuh enggak apa ya, kalau sirkulasi udaranya tuh nggak bagus kalau bahasa ininya, jadi dia melawan angin gitu, kayak motor-motor prevailing gitu. Jadi memang didesain supaya anginnya tidak menghalangi, sedangkan motor itu anginnya itu menghalangi gitu, jadi berat gitu tuh melawan angin. Keren motornya. Gitu. Jadi kalaupun kita paksakan kenceng misalnya ya kan, kita pengen kenceng gitu, ini tuh bahaya gitu, karena motor tuh bahkan dari bisa ikutan goyang karena goyangnya angin gitu. Karena memang tidak didesain untuk kenceng, tapi untuk 80 lah kayaknya ya, kecepatan idealnya 60 sampai 80 lah, karena untuk tenaga pun baru berasa itu di RPM di atas 7.000. Nah gitu, kalau kita normal tuh gear 3 lah baru bisa enak nih diajak tariknya. Di gear 1 gear 2 itu kurang sih ya, loyo kita sebutan itu ya, loyo. Mungkin kalau bandingin sama Yamaha ya, ini keunggulan Yamaha dari sisi mesin ya. RPM bawahnya tuh lebih oke Yamaha, top speednya lebih oke ya. Mungkin kalau dibandingin sama GSX juga masih dengan GSX sih, cuman ya oke lah, karena nggak bicara semua harus sempurna di motor ini, balik lagi lebih cocok yang mana. Nah kalau gue jelas dengan postur segini agak sulit ya mencari motor yang nggak bikin pegel, apalagi kan gue ini mengidap skoliosis ya, yang mana bakalan gampang pegel dan harus hati-hati dalam berkendara karena kemiringan tulang belakang itu yang di punggung itu bisa bikin cara kejepit ya sangat mudah gitu. Dan gue pernah cara kejepit tuh ya karena naik motor bebek gitu, Supra X dulu tuh. Dan ya ini gue milih ini ya, satu harapannya ya suspensinya, walaupun ya menurut gue suspensi 7,5 sampai 8 lah ratingnya ya, nggak yang sempurna gimana ya, namanya juga bawaan pabrik, masih belum kita ganti kan ya, tapi masih oke. Yang kedua itu ergonomis, nggak membebankan titik tumpu di punggung ketika berkendara. Biasanya kan kalau berkendara jauh lama itu kan yang pegel apa, punggung dan pinggang kan begitu. Nah sedangkan kalau kita naikin itu ya, alhamdulillah sih selama gue punya motor ini kurang lebih sebulan lebih, hampir 2 bulan itu gue nggak merasakan itu ya, nggak merasakan pegel-pegel di punggung itu sama sekali ya, belum pernah. Pantat aja sih pernah waktu itu sebelum kita upgrade. Ya itu kan kelebihannya, itu nyaman, terus irit BBM-nya irit guys, BBM-nya guys. Oke gitu. Kalau kita mau lihat nih ya, ini kan trip berapa nih, trip A ya, di sini trip A itu kan 538. Kita lihat. Nah ini trip A ini sekitar 45,8 km per liter. Ini
jauh ya. Gue pakai Nmax itu masih di angka 30-an, nggak pernah gue nyampe angka 40-an ya. Hah? Ya mungkin nggak ngepepel juga kan Nmax Matic, cuman kan sama cc-nya gitu ya. Dan lumayan lah, beda 10 ya, beda 10 kilo itu sangat lumayan loh. Walaupun kita belum ngecek full to fullnya ya, berapa sih sebenarnya keakurasian dari trip meter ini. Cuman menurut gue irit banget sih, dan gue belum ngisi lagi, terakhir ngisi 100.000. Oke guys, kayaknya nanti kita lanjut ya, karena gue sekarang udah sampai tujuan nih, ke rumah bokap gitu. Jadi kita cut dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Licin guys. Oke, stop recording. Stop recording.